Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Perkenalkan, nama saya Siti Istianah dan rekan saya. Inggit Ayu Anjani. Kami akan membahas keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Berikut adalah peta konsep mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang pertama ada keseimbangan pasar barang dan pasar uang, dan di bawahnya ada keseimbangan IS dan LM, dan di bawahnya lagi ada grafik keseimbangan ISLM. Dan di kolom terakhir ada dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan ISLM dan dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan ISLM. Keseimbangan ISLM. Keseluruhan bagian dari model ISLM dapat disimpulkan sebagai berikut. Y sama dengan C dalam kurung Y dikurang T ditambah I dalam kurung R ditambah G. M per P sama dengan L dalam kurung R, Y. Keseimbangan ISLM dapat diterapkan pada model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada model perekonomian 2 sektor hanya ada fungsi konsumsi dan investasi. Pada model perekonomian 3 sektor, selain fungsi konsumsi dan investasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada model 4 sektor ditambah ekspor dan impor. Oleh karena itu, keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Di slide selanjutnya adalah grafik keseimbangan ISLM. Keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat suku bunga 0I kutip 1 ke 0I kutip 2 akan mendorong terjadinya penurunan output dari 0Y ke 0Y kutip. Keseimbangan di pasar uang menunjukkan bahwa peningkatan output 0Y ke 0Y kutip 2 akan mendorong peningkatan tingkat suku bunga 0I ke 0I kutip 2. Contoh soal model 2 sektor. Diketahui C sama dengan 100 ditambah 0,75Y. I sama dengan 60 dikurang 200I. MS sama dengan 500, MD sama dengan 0,2Y ditambah 428 dikurang 400I. Ditanyakan 1. Keseimbangan pasar barang, 2. Keseimbangan pasar uang, 3. Keseimbangan umum ISLM. Jawaban 1. Keseimbangan pasar barang. Y sama dengan C ditambah I. Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y ditambah 60 dikurang 200I. Y dikurang 0,75Y sama dengan 160 dikurang 200I. 0,25Y sama dengan 160 dikurang 200I. Y sama dengan 640 dikurang 800I. Nomor 2, keseimbangan pasar uang. MS sama dengan MD. 500 sama dengan 0,2Y ditambah 428 dikurang 400I. 0,2Y sama dengan 72 dikurang 400I. Y sama dengan 360 dikurang 2000I. Nomor 3, keseimbangan umum IS sama dengan LM. 640 dikurang 800I sama dengan 360 ditambah 2000I. 2800I sama dengan 280. I sama dengan 0,1 atau 10%. Y sama dengan 640 dikurang 800 dikali 0,1. Y sama dengan 560. Jadi pada keseimbangan umum, tingkat bunga keseimbangan adalah 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan adalah 560. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang.
Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama atau R1, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit atau fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Dan di slide yang terakhir, ada dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan, penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.